Maka kemudian apa? Sillatuhu ma'al muallimi. Hubungan dia sama guru. Lihat orang-orang kampung tuh, kenapa mereka hidupnya berkah? Ya Rob, emang mereka nggak ngasih banyak sama gurunya karena mereka petani. Tapi ketika dia panen, ketika kemudian dia punya sesuatu, yang diingat siapa coba? Gurunya. Anak-anak kita ngaji sama guru, ke musola, ke langgar, ke surau, itu ngaji mereka semuanya, nggak ada yang bayar. Tapi giliran kemudian nanti padinya udah panen, lu kemudian kebunnya udah panen, dianterin buat gurunya, dianterin sepertiga karung, seperempat karung. Nih Ustaz, makasih udah ngajarin anak saya, makasih, terima. Ya Allah, setahun sekali, setahun dua kali, yang dia ingat gurunya, karena pendapatannya per tahun, setahun dua kali. Ingat kita sama guru udah, Masya Allah. Maka kemudian Quran udah ada, ya yang kedua nih, yang teknisnya cepat. Wa aqamus shalah, wa aqamus shalah, wa aqamus shalah. Allah nggak bilang kerjain sholat Ahmad, enggak. Kerjain sholat guys, Allah nggak bilang gitu. Selebeu. Aduh, gue dari tadi nyari selebeu kapan dikeluarin ya. Aduh, nggak tahan banget ini mulut. Maka kemudian kata Allah, wa aqamus shalah. Aqama yukimu iqamatan. Maknanya tegakkan, dirikan. Kalau mendirikan itu berarti ada proses dan kekuatannya lebih besar, bukan hanya sekedar mengerjakan. Berarti ini keterkaitan dengan waktu. Wa aqamus shalah, ai makin cepat kita kemudian sambut panggilan Allah, alias lebih awal kita sholat kita di awal waktu, maka Allah mudahkan urusan kita di awal. Gitu. Catat baik-baik nih surat Fatir. Wa aqamus salata wa ma'naha wa tafsiru bil ma'na. Orang-orang yang sholatnya di awal waktu, Allah bereskan urusan-urusannya di awal waktu. Ini udah kaidah clear nih, udah jelas. Kalau kita sholatnya di awal waktu, pasti beres urusan kita di awal waktu. Kalau ada perkara-perkara kita yang belum beresnya, bertele-tele, berlama-lama, maka yang kita cek pertama kali adalah Quran, baru sholat. Yang dicek Qurannya, kok kebanyakan nggak baca nih sehari. Yang kedua salatnya. Wa aqamus shalah, kerjain di awal waktu. Udah yuk. Kalau nggak ada uzur banget, jangan sampai mengakhir-akhirkan sholat. Tapi juga jangan kelewat soleh lah ya. Jangan kelewat soleh. Antum kerja lagi rapat, mulai kemudian jam 11, pas adzan masih rapat, kata bosnya sebentar lagi ya kita akhiri 12:30, tiba-tiba angkat tangan, Pak saya izin mau sholat. Bentar lagi nih Ahmad, nggak bisa Pak, tetap Allah saya utamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah lu dipecat. Giliran dipecat protes ke Allah, ya Rob saya udah sholat di awal waktu nih, kenapa saya dipecat? Katanya urusan saya beres di awal waktu, kenapa makin berantakan? Salah kita urusan menempatkannya. Karena kullu maqamin maqal. Sesuatu itu diterapinnya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Saya sampaikan teman-teman, kalau nanti kemudian kalian dagang misalnya, kadang-kadang ujian dagang kayak gitu tuh. Kalau belum datang waktu sholat nggak ada yang datang, kita tungguin. Giliran mau azan pada datang. Ini orang apa setan, nggak tahu juga ini. Tapi kan kita nggak bisa nanya dulu nih pas Allahu akbar, mau Pak bungkus Pak, nasi 3 Pak. Orang apa dajjal? Kalau dia jawab saya dajjal, mau apa loh? Dia bilang, kan repot kita, dia bilang. Ya udah nih saya bungkusin 3. Iya, nggak sampai kayak gitulah. Jadi bagaimana Ustadz?
kita menyesuaikan dengan kita punya keadaan yang nggak apa-apa, udah bungkusin aja dulu. Kalau ada waktu yang nggak bisa kita Allahu Akbar, hati kita dulu langsung berniat dalam hati, ya Rob, adzan nih, rapi ini saya mau langsung berangkat, bismillah nih. Nah karena sulit nih. Nah kalau mau nutupnya sebelum adzan biar aman, bertahap gitu ya, oke lah. Tapi yang paling penting wa aqamus shalah, kerjain sholatnya di awal waktu, biar perkara-perkara kita beresnya juga di awal waktu. Lihat teman-teman, ada seseorang yang kemudian karirnya luar biasa banget deh, bener banget. Saya ngelihatnya si fulan ini, laki-laki ini, dia kemudian semua orang berlomba-lomba pengen dapat kuliah negeri, lalu kemudian dia dengan santainya nggak ikut ujian tuh, nggak ikut ujian, dia santai aja. Tiba-tiba ternyata dia masuk lewat jalur prestasi. Bukan karena nilainya bagus, ternyata dia pernah punya sertifikat yang bikin dia juara. Dia kampus itu membutuhkan orang-orang kayak begini nih, masuk dia. Ketika yang lain kemudian mencari persiapan buat kerja, dia belum lulus, langsung kemudian dapat kerjaan dan dibayarnya seperti orang udah jadi karyawan tetap. Kita iseng-iseng kemudian tanya, kan teman-teman perhatikan ya, kalau ada orang yang berhasil, kalau ada orang-orang yang hebat, maka jangan suudzon sama orang itu. Kesuudzonan kita membuktikan isi otak dan hati kita. Keburuk sangkaan kita kepada orang lain itu menandakan buruknya pikiran dan hatinya kita. Masya Allah, mah lihat mah, suami nih sama istrinya, lihat tuh orang, lewatin Bintaro, rumahnya gede banget mah. Tadi saya ngisi lewatin Andara, rumahnya Raffi Ahmad gede banget tuh, Masya Allah. Terus ada yang nyeletuk pakai babi ngepet kali ya. Astagfirullah mah. Bawaannya tuh kayak gitu tuh. Tuh lihat tetangga kita udah renovasi rumah aja. Kayaknya pakai tuyul ya. Bawaannya tuh suudzon aja, bawaannya suudzon aja. Nggak bisa ngeliat kita jalan nih, ngeliat tukang bakso rame banget. Pakai iler setan ini. Kok bisa? Buktinya kalau dibungkus nggak enak. Karena kalau udah dibungkus udah nggak anget. Kalau dibungkus tuh makannya sendirian. Kalau di tempat dagang kan rame-rame kan ya, barengan gitu, ada orangnya ada setannya juga gitu. Makin suuzon lagi. Emang otak sama hatinya sih ustadznya juga dah, pikiran kita emang dah sama. Maka bagaimana Ustadz? Latih kita, latih nih. Kita tanya sama nih orang, amalannya kenapa? Apa kata dia? Saya percaya dan yakin bener saya. Dulu pesan karena saya ngerantau nih dari Sumatera kita ke Jakarta. Kata ibu bilang kalau nanti semua pengen urusannya beres, sholatnya di awal waktu. Saya setiap kali ada masalah muncul, saya langsung mikir, ini pasti gara-gara sholat saya nggak di awal waktu. Gara-gara di awal waktu. Masya Allah. Makanya saya sampaikan teman-teman semuanya, kalau ngelihat orang-orang yang berhasil, orang yang sukses, langsung kita cari, kita kulitin gitu, apa nih kehebatannya. Makanya dikatakan ya oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau ngelihat orang-orang hebat yang diangkat derajatnya cepat, dia nggak akan lepas dari 3. Pertama, sillatuhu bi abihi wa ummihi. Pasti dia punya khidmat yang luar biasa ke ibu bapaknya. Nggak mungkin enggak. Saya mau sampaikan teman-teman, ada orang hebat, orang yang Allah berikan rezekinya luar biasa di kota Samarinda. Itu pengakuan ajudannya, kenapa bapak nih hebat luar biasa. Itu beliau waktu ibunya masih hidup ada, nggak pernah meninggalkan rumahnya dari setiap maghrib sampai isya, kecuali dia udah ada di kaki ibunya dan mijetin sampai ibunya tidur baru dia keluar rumah. Dan itu dilakukan sampai wafat ibunya. Pas udah wafat Pak Ustadz, ya nggak dilakuin dong. Kakinya siapa yang mau dipijetin lagi? Masya Allah. Jadi kalau ngelihat ada orang hebat luar biasa, kita bisa cek nih khidmatnya, Masya Allah luar biasa. 1, silatul abi wa ummi. Yang kedua, silatuhu bil fuqara wal aitam. Pasti ada anak fakir, ada anak yatim yang dia tanggung, nggak mungkin enggak. Teman-teman boleh pergi ke satu tempat, ini karena direkam sih menyebutnya nggak enak lagi.
Di satu tempat ada tukang tahu gejrot, masya Allah, lakunya luar biasa. Kau Ustaz tahu Ustaz? Lah karena saya tiap hari nganterin anak pulang pergi ke situ. Saya kalau nganterin anak tuh pakai motor jam 2 siang, sedih banget. Ini curhatan Ustaz nih. Berharap ada netizen yang ngelihat, yo sedih nih Ustaz, kayaknya kita anterin Alphard nih. Nah karena hati saya kotor, nggak ada yang nganterin. Kotor sih hatinya, insya Allah. Tolong bantuin ya. Ngelihat nih ada orang jual, ya Allah, tahu sob, tahu dihancurin, digejrot, masih ada yang mau beli. Itu kan tahu deh, udah digituin ya. Awalnya buka tuh cuma biasa, lama-lama ramenya tuh nggak karu-karuan sob. Saking ramenya, masya Allah, nggak kelihatan yang jualan gitu. Saya bilang, bang beli bang, bungkus 2. Bukan saya yang jualan pak. Oh, mohon maaf. Saya kirain yang jualan. Saking ramenya, la ilaha illallah. Saya coba tungguin, pulang anak tuh kan jam 2 lewat 30 menit ya, setengah 3 dia, 14.30, 14.20. Selesai kemudian saya punya anak biasa, hobi dia karena anak Jaksel beli boba. Bapaknya lebih Jaksel lagi, tahu gejrot. Pas nyampe habis, emang udah biasa habis. Nanya iseng-iseng, Pak, tahunya enak banget. Alah orang belum makan, kok Papa tahu. Tahun. Oh, emang udah rame kayak gini? Wah, enggak, baru sekarang ini Pak Ustadz. Lah kok kenal Pak Ustadz? Lah saya lihat di YouTube. Nah, ini tambahan dari saya. Lah iya dong, kalau nggak ditambah nggak seru cerita itu. Kita balik ke yang original lagi. Maka kemudian saya tanya, Pak, dagang udah berapa lama? 4 tahun. Lah ini kok bisa kayak gini? Ini baru, Pak. Biasa nih orang. Kadang-kadang kan ada orang yang karakternya senang banget cerita ya. Lah ini hamba Allah senang banget cerita. Saya udah nanya itu, dia lanjutin ceritanya. Saya itu dulu, Pak, kalau dagang, berangkat bawa gerobak ini, itu pulang paling bawa duit 100-150 ribu udah paling pol, Pak Ustaz. Kalau saya sekarang pulang kalau nggak 7-8 juta, Pak Ustaz. Duit semua campur daun. Emosi, abangnya emosi ya kan, mulai marah. Ini juga bagian tambahan dari saya. Lu saya tanya dong, Pak, bisa kayak gini, ini gimana ceritanya? Nah Pak Ustadz, enggak Pak Ustadz sih, gini mas, makanya pakai peci ya, dia bilang. Terus dia bilang kayak gini, saya kemudian dagang, satu waktu dikabari Pak Ustadz, saya punya kakak, saya kan bersaudara nih Pak Ustadz, saya punya kakak dan dia punya anak. Entah bagaimana ini kakak saya, lalu kemudian dia kecelakaan Pak Ustadz, wafat, meninggal. Gak ada lagi yang ngurusin kemudian anak-anaknya nih sama istrinya. Maka kemudian istrinya bingung, ya Rob, ini anak saya sekolah gimana? Entah gimana, saya mulut nyeletuk aja tuh Pak Ustadz. Ya udah, anaknya sama saya, alhamdulillah anaknya 4 Pak Ustadz. Anaknya 4 saya ngontrak Pak Ustadz di Jakarta. Saya punya istri udah saya pelototin dari tadi, manyun 2 meter Pak Ustadz. Punya anak 2 aja kita susah, 4 kan jadi 6. Dah nggak apa-apa, kata si adeknya itu, nggak apa-apa, kamu yang istri tetap di kampung, yang anaknya dibawa sama saya, dia bilang. Akhirnya dari 4 dibawa 3, yang satu kan masih kecil, ya udah dibawa 3. Saya nih Pak Ustadz, datang kita ke Jakarta, kita istirahat 1 hari, besoknya saya dagang, yang biasa kemudian saya dapat duit 150, masih sisa beberapa tahun, masih banyak lah Pak Ustadz. Saya nyampe, belum selesai ngeberesin, ngedasar tuh kalau bahasa kitanya, yang pedagang tuh nyiapin perdagangan kita tuh, alat-alat dagangnya, belum rapi semua Pak Ustadz. Itu orang yang mau beli udah banyak Pak Ustadz. Dalam hitungan jam habis Pak Ustadz. Saya langsung Masya Allah, besok saya tambahin habis, jadi sampai sekarang. Jadi kita tahu nggak rahasianya? Ternyata 3 anak yang dititipkan sama saya, Allah lebihin rezeki sama saya dahsyat sebegitu cepatnya Pak Ustaz. Jadi kalau ngelihat orang hebat, jangan suton, jangan dikit-dikit babi ngepet, tuyul. Lah kan tuyulnya marah, baper. Kata tuyul, salah gua apa? Gua cuma kurir, kata dia. Aduh, sama Gus Samsudin dimasukin ke botol, tuyulnya segini, ya Allah, ternyata karet. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus 1
silatuhu bi abihi wa ummi, hubungan dia sama orang tua cakep, khidmat. Udah, ini mah naik antum derajatnya. Udah cepet benerin. Ini kan ngomongin sesama manusia nih ya. Kalau tadi kan kita ngomongin yang hablum minallahnya tuh, yang surah Fatir baru dapat 2. Tar 3 nih. Insyaallah pengajian kita khusus kan ini SCBD, kita akan tutup sampai jam 00.00. Sampai semuanya udah kosong. Ya Allah ya Karim. Maka kemudian satu silatul abi wa ummi, bapak sama emaknya, abinya sama umminya, dedi sama meminya, dedi sama mami. Lalu kemudian kedua, ada anak fakir, ada anak miskin, anak yatim yang ente tempelin terus, ente tanggung, ente urusin. Wah ini cepet banget, ini cepet banget. Yu'jar fid dunya qabla al-akhirah, kontan bayar dunia sebelum di akhirat. Yang ketiga, silatuhu bil muallimi, karena khidmatnya dia dengan guru, dengan muallim, dengan pembimbingnya dia. Wah banget. Ditanyain tiap hari WhatsApp mulu, Ustaz Ahmad udah makan apa belum? Emang kenapa ente nanya? Ustaz makanlah nanti sakit. Lu gak usah ceramain gua udah jago ceramah. Makanya saya paling kesel tuh kalau ada orang, wah katanya lagi kasmaran, suka WhatsApp, ayam udah makan apa elom? Elom, ya nanti atid. Ini orang bego. Dikira kalau dikasih ceramah kenyang kali. Kirimin pecel lelenya, kirimin satenya, dikasih nasihat. Kamu makan dong tersakit. Ini juga tahu gue. Maka kemudian apa? Silatuhu ma'al muallimi, hubungan dia sama guru. Lihat orang-orang kampung tuh, kenapa mereka hidupnya berkah? Ya Rob, emang mereka nggak ngasih banyak sama gurunya karena mereka petani. Tapi ketika dia panen, ketika kemudian dia punya sesuatu, yang diingat siapa coba? Gurunya. Anak-anak kita ngaji sama guru, ke musola, ke langgar, ke surau, itu ngaji mereka semuanya, nggak ada yang bayar. Tapi giliran kemudian nanti padinya udah panen, lu kemudian kebunnya udah panen, dianterin buat gurunya, dianterin 1/3 karo, 1/4 karo. Nih Ustaz, makasih udah ngajarin anak saya, makasih, terima. Ya Allah, setahun sekali, setahun 2 kali. Yang diingat gurunya, karena pendapatannya per tahun, setahun 2 kali. Ingat kita sama guru dah, Masya Allah. Tanyain, Ustadz mau tanya deh Ustadz, nih kalau masalah guru tolong ingat 3 hal. Pertama, tanyain alamat rumahnya Ustadz. Yang kedua, tanyain ukuran baju sama sepatu. Yang ketiga, sama rekening. Nah yang ini 1, 2, 3 ini jangan dimasukin dan jangan dicatat. Ini tambahan dari saya banget, dan ini bid'ah. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kemudian kalau ngelihat sesuatu berarti ada 2 hal. Pasti dia hubungannya cakep ke Allah, pasti hubungannya cakep pada manusia. Kalau hubungannya kepada manusia langsung, kenapa nih orang diangkat derajatnya? Ini orang belum apa-apa udah keterima, belum apa-apa, belum habis udah ada lagi, Allah kasih lagi. Oh, khidmat dia sama orang tua. Saya saksi Ustadz, dia sama orang tuanya Masya Allah, nggak pernah saya dengar lisan dia mengatakan tidak dari apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, dan mengatakan iya terhadap apa yang kemudian dilarang oleh orang tuanya. Hebat. Fakir, miskin, yatim ada lah, walaupun 1 orang dia pegang, apalagi sama gurunya. Salah satu ini dipegang aja udah cakep.